Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pernahkah kamu berpikir, mengapa hidupku berjalan seperti ini? Apakah semuanya sudah ditentukan sejak awal, atau aku masih memiliki kendali atas jalan hidupku? Dalam Islam, pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkaitan dengan konsep qada dan qadar, yang merupakan bagian dari rukun iman. Lalu, sebenarnya apa itu qada dan qadar? Secara sederhana, qada adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak sebelum dunia ini diciptakan. Segala sesuatu yang akan terjadi sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah. Sementara itu, qadar adalah bagaimana ketetapan tersebut terwujud dalam kehidupan nyata. Bisa dikatakan, qada adalah rancangan besar, sedangkan qadar adalah bagaimana rancangan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, seseorang lahir dalam keluarga tertentu dengan kondisi tertentu, itu merupakan bagian dari qada. Namun, bagaimana orang tersebut menjalani kehidupannya, apakah ia akan sukses atau tidak, adalah bagian dari qadar yang juga dipengaruhi oleh usaha dan pilihannya sendiri. Mungkin ada yang berpikir, jika semuanya sudah ditentukan, untuk apa berusaha? Pemahaman seperti ini keliru. Islam mengajarkan bahwa manusia tetap memiliki kewajiban untuk berusaha, karena usaha itu sendiri adalah bagian dari qadar. Misalnya, ketika menghadapi ujian, kamu tetap harus belajar. Tidak bisa hanya berkata, jika Allah mentakdirkanku lulus, maka aku akan lulus. Hal yang benar adalah berusaha sebaik mungkin, karena usaha itu juga merupakan bagian dari takdir. Namun, setelah berusaha maksimal, jika hasilnya belum sesuai harapan, disitulah iman kepada qada dan qadar diuji. Apakah kamu bisa menerimanya dengan lapang dada dan tetap berusaha lebih baik lagi? Meyakini qada dan qadar bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hikmah yang bisa diperoleh di antaranya. 1. Menjadikan seseorang lebih sabar dan tidak mudah merasa stres dalam hidup. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin ada kegagalan, kehilangan, atau cobaan yang terasa berat. Namun, dengan percaya bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah dengan hikmah yang lebih besar, seseorang dapat lebih sabar dan tidak terbebani secara berlebihan. 2. Mencegah seseorang menjadi sombong atau mudah putus asa. Jika seseorang meraih kesuksesan, ia tidak akan merasa bahwa itu murni karena usahanya sendiri, tetapi juga karena izin Allah. Sebaliknya, jika mengalami kegagalan, ia tidak akan langsung menyerah, karena menyadari bahwa masih ada hikmah di balik setiap peristiwa. 3. Menumbuhkan rasa syukur dalam segala keadaan. Seringkali, seseorang hanya bersyukur ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun, dengan memahami qada dan qadar, ia akan lebih menghargai setiap nikmat, sekecil apapun itu, karena menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah bagian dari ketetapan Allah. 4. Menjadikan hati lebih tenang. Tidak semua hal dalam hidup ini dapat dikendalikan. Kadang, seseorang telah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, beriman kepada qada dan qadar membantu seseorang untuk lebih ikhlas dan tidak terus-menerus menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Pada akhirnya, memahami dan meyakini qada dan qadar membuat seseorang lebih seimbang dalam menjalani hidup, tetap berusaha dengan maksimal, tetapi juga mampu menerima dengan lapang dada ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Jika kamu pernah mengalami suatu peristiwa yang membuatmu semakin yakin akan qada dan qadar, bagikan ceritamu ya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.